Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Senang sekali rasanya ketemu lagi bareng Gina. Hai Gin. Hai. Dan aku juga senang loh hari ini karena baru pertama kali ya ini bareng Putri ya, luar biasa. Ini baru pertama kali kita berdua ya. Kalau bisa gini terus deh. Budi tinggalin aja kali ya. Gak usah ada Budi lagi, boleh nggak? Ini mudah-mudahan gak nonton dia ya. Senang sekali pemirsa rasanya kembali bersama saya Putri Rahmadani Zain. Dan saya Gina Febriona hadir menemani teman-teman pemirsa semua ya di acara spesial tentunya di hari Rabu ini ya di acara Kopi Pagi. Kopi Pagi. Jadi seperti biasa nih Gin ya kan, setiap hari Rabunya kita akan ngebahas tentang dunia kesehatan pastinya ya. Jadi ini saat yang tepat untuk pemirsa yang ingin bertanya mungkin tentang masalah kesehatannya ya. Silahkan nanti boleh bertanya di line interaktif yang tentunya akan kita berikan ya. Benar Dan sekali. tentunya hari ini kita juga menghadirkan tema yang luar biasa pemirsa. Dan ini sepertinya masih awam ya. Aku juga baru dengar sih, Put. Sama, aku juga kaget ngedengernya gitu karena ini salah satu pengobatan yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat nih. Nah, ini dia. Jadi tema kita hari ini adalah nuklir untuk penanganan gangguan kelenjar tiroid. Kita pulang aja yuk. Kenapa? Kok tiba-tiba kalian cerita nuklir, weh? Ya, kami juga nggak ngerti. Kami juga nggak paham ini. Nggak paham, makanya mau kita bahas karena Ini yang udah nuklir hadir. yang kayak mana? Soalnya kan nuklir itu kan berbahaya. Kalau misalnya meledak, dum! Tinggal 4. Itu balon, ya, bukan nuklir. Pinter kan? Memang kalau yang agak pinter itu dia beda ya, langsung cerna deh gitu. Ini yang ini pasti ketawa, ih apa gitu ya, gitu memang ya Putri. Udah nggak usah ngomong dulu Putri, sama Gina aja. Udah ada berdua aja. Tapi kita kok kompak ya hari ini ya. Pulang aja lah kayaknya ya. Tapi Gina kenapa kalian bahas ada nuklirnya gitu? Nah hari ini tuh ya Putri Noe ya, yang hadir adalah dokter spesialis nuklir. Nanti Noe bisa nanya-nanya ini apa sih pengobatan apa? Jadi buat nuklir gitu? Iya, biasanya buat bom gitu ya? Iya, untuk nggak mungkin kan? Ini tentang kesehatan gitu. Oh gitu. Pantes aku sampai terkejut gitu kan. Tapi ini tentang kelenjar tiroid loh, Noe. Oh Noe iya? tahu nggak? Tahu? Ini kelenjar semua ya? Enggak. Ini lehernya aja nggak ada ini. Lehernya mana nggak kelihatan? Coba. Saking kan terlalu udah jangan dibahas. Kita pikir tiroid tadi ya. Jangan astagfirullah. Jahat banget mulutnya. Tapi yang kayak dibilang Gina tadi loh. Kenapa? Kan, ini baru pertama kalinya loh kayaknya aku seneng kali gitu jumpa sama Putri gitu. Memang iya loh, kami lebih seneng nggak ada Budi memang. Iya. Kayaknya kita aja dulu. Kalian berdua aja sering berantem. Enggak, memang aku lebih seneng ada Budi sama Putri. Kalau sama Gina aja yang enak. Kok bener sih ngomongnya? Iya, kalian berdua memang sama-sama ya. Memang di TVR ini saya sama Budi nggak disukain orang gitu. Iya, kami juga satu band. Udah ya, nanti orangnya batu-batu di rumah gitu ya. Iya. Jadi mungkin langsung saja untuk menjawab ketidaktahuan kita bertiga ya mungkin dan juga pemirsa yang ada di rumah langsung aja nih kayaknya gini. Ya langsung aja kita panggil. Ini dia narasumber cantik kita pemirsa. Dr. Mutia Sari, spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekuler, subspesialis onkologi nuklir. Kita persilahkan. Halo dokter, apa kabar dok? Halo dok, sehat? Halo dokter. Dokter sehat? Alhamdulillah sehat. Itu memang temanya panjang kali ya dokter ya, saya nggak hafal. Iya, karena takut atau gimana nih? Ini gelarnya panjang banget ya. Iya. Kamu juga harus belajar loh. Iya, ini gelarnya tadi panjang. pas kali. Tadi kan katanya tiroid kan. Iya. Ada nanti memang aku tanya. Mau. Soalnya saudara, keponakan, Iya, tetangga, memang ganggang, semua itu lagi nonton. Oh, lagi Gitu. nonton. Iya. Ya, memang semua orang-orang terdekat punya permasalahan memang ya. Termasuk orangnya ini. Aduh, makasih ya Putri ya. Kalian cocok kalian ya. Iya. Berdua. Oke, langsung aja kita persilakan Saya di mana nih? Di bawah, di bawah. Di karpet ya. Makasih. Makasih. Oke, sudah hadir Dr. Mutia Sari. Dokter apa kabar? Alhamdulillah sehat Putri. Alhamdulillah dokter, luar biasa. Wah dokter ini sebenarnya banyak pertanyaan nih dokter ya, banyak ketidaktahuan. Tapi sebelum kita bertanya-tanya dokter seperti biasa di Kopi Pagi kita akan menyuguhkan menu kopi yang sangat enak. Dokter minum kopi? Saya rasa perlu kopi ya pagi-pagi ya biar melek, biar semangat ya. Wah, iya karena ini kopinya kopi terenak di TVRI dong. Jadi dokter harus nyobain. Baik. Oke, Bang Cakil. Halo dokter
Dokter Mutia. Iya, apa kabar? Bang Cakil sehat? Sehat, Kak. Makin ganteng aja lo sekarang. Putri. Iya, lo kan bener. Nggak ada Budi Putri ya. mau godain Bang Cakil. Nggak ada Budi. Gak ada budi. Iya, Jadi aman ya kan? Budi ya. Bener. Oke, Dok, dokter. mau minum kopi? Iya, kopi. Oke. Dengan sedikit gula. Oke, Dok. Sedikit gula. Less sugar ya berarti. Oke. Kami seperti Karena- biasa. Iya, seperti biasa. Oke. Iya. Ditunggu, Dok ya. Terima kasih banyak. Oke, dokter silakan duduk kembali. Oke. Nah, jadi kita kembali lagi nih dok, ngebahas tentang kelenjar tiroid. Tapi sebelum itu kita sedikit penasaran ya, mungkin memperkenalkan nuklir ini seperti apa sih dok gitu? Baik. Sebenarnya kedokteran nuklir ya, tepatnya namanya. Jadi penggunaan nuklir itu sebenarnya bisa di dunia kesehatan, bisa di dunia industri ya. Jadi banyak di dunia ini pemanfaatan nuklir itu sebenarnya nggak cuma di dunia kesehatan, industri, tapi cukup luas ya. Nah, salah satunya adalah di dunia kesehatan. Nah, nuklir itu untuk dunia kesehatan lebih tepat namanya kedokteran nuklir ya, Oh, atau kedokteran nuklir nuklir. medicine ya, umumnya mungkin di luar taunya seperti itu. Iya, Nah, tapi nama panjang nuklir itu adalah kedokteran nuklir dan diagnostik molekuler. Oke, Ya. seperti yang saya bacakan Iya. tadi ya. Jadi kalau pertanyaan apa itu nuklir? Kedokteran nuklir ya tepatnya ya, itu adalah salah satu cabang ilmu kedokteran. Ya, jadi ilmu kedokteran itu banyak jenisnya. Mungkin ya cabangnya salah satu adalah ilmu kedokteran. Bisa radiologi, bisa penyakit dalam ya cabang-cabangnya atau bedah ya. Nah, salah satu cabang dari ilmu kedokteran itu adalah kedokteran nuklir. Lalu apa kedokteran nuklir itu? Kedokteran nuklir itu adalah suatu alat untuk diagnostik, juga bisa berperan untuk terapi. Hanya bedanya dengan radiologi atau dengan pengobatan lainnya adalah di kedokteran nuklir kita menggunakan radioaktif. Radioaktif ini itu tidak diambil dari alam, tapi diambil dari reaktor. Jadi radionuklida buatan. Ya, jadi kita ambil dari reaktor nuklir. Nanti si radionuklida ini itu akan kita berikan kepada pasien. Bisa hanya murni radionuklidanya saja, atau juga bisa dilabel dengan sesuatu yang kita ingin targetkan kemana. Organ targetnya apa? Misalnya kita mau lihat pemeriksaan jantung, maka si radioaktif nanti akan dilabel dengan suatu farmaka yang akan targetnya menuju jantung. Atau kita mau lihat ginjal ya, maka si radionuklida itu akan kita ikat dengan sesuatu farmaka yang akan menuju ginjal. Begitu juga untuk kasus pagi ini itu kita bicara tentang tiroid, kita akan melabel iodium, kita akan melabel radioaktif tersebut dengan target yang kita mau. Nah, untuk pemeriksaan nuklir khususnya spesifiknya itu adalah kelenjar tiroid, itu sebenarnya cukup banyak jenis radionuklida yang bisa digunakan. Tapi salah satunya yang sering untuk digunakan untuk terapi adalah iodium 131. Tapi untuk pemeriksaan itu cukup banyak. Bisa TC99M, bisa F18FDG ya. Nah, si radionuklida dan farmaka ini itu akan menuju organ target. Nah, pada saat dia menuju organ target dan terikat di sana, kita akan scan dia. Scan-nya dengan menggunakan namanya gamma kamera. Jadi menjadi targeted terapi ya. Jadi keuntungan di bagian kedokteran nuklir itu adalah tidak hanya bisa mengobati, tapi kita bisa tahu obat yang kita berikan ini larinya kemana dengan cara di scan tadi pakai alat yang namanya gamma kamera. Oke, dokter. Gitu. Jadi Ini kayaknya penjelasannya masih panjang nih, dokter Panjang ya. sekali, masih bahas tentang nuklir loh Gina Masih ya. bahas tentang nuklir. Berarti tadi kalau yang aku tangkap sih ini adalah salah satu pengobatan terapi ya dokter ya, tapi namanya kedokteran nuklir. Iya. Karena kan yang biasa kita tahu nih pemirsa terapi itu kan kayak terapi kemoterapi Iya, gitu benar. atau pokoknya radioaktif yang lain Radiologi, ya, iya, benar-benar. dan banyak terapi lah gitu. Tapi ini adalah sesuatu yang baru kami tahu ya, Baik. yaitu kedokteran nuklir atau terapi, dan tadi banyak jenisnya Iya. dan juga bisa diobati di beberapa penyakit ya kan dokter Iya. ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut seperti apa gitu ya dokter ya. Mungkin dokter kita pengen tahu nih dokter, kelenjar tiroid ini ya, gangguan kelenjar tiroid ini gangguan yang seperti apa dok? baik, kalau kita bicara tentang kelenjar tiroid ya, kelenjar tiroid ini posisinya secara anatomi ya, itu di leher kita, di bagian depan dari saluran makan dan saluran pernafasan kita. Oke, Ya, di gitu, bagian ya. sini ya dok ya? Bagian depannya ya. Bagian Ya, depan. bagian depan, dan dia membentuk seperti kupu-kupu, ya kupu-kupu. Seperti kupu-kupu. Ya, jadi dia punya bagian yang kanan, kalau kupu-kupu kan ada sayap kanan, sayap kiri ya. Nah, di tengahnya badan ya. Nah, pola si kelenjar tiroid ini adalah
seperti kupu-kupu yang dimana yang kanannya kita katakan sebagai lobus kanan, yang kiri sebagai lobus kiri, dan penghubungnya adalah isthmus. Nah, kalau kita kalau kita ingin tahu bahwa ada suatu kelainan pada tiroid, itu bisa bentuknya bermacam-macam. Bisa hanya kita meraba ada benjolan di leher tanpa ada gejala apapun, hanya murni benjolan saja. Tapi bisa juga tidak ada benjolan di lehernya, tapi lehernya membesar ya, gitu ya. Kemudian bisa juga misalnya lehernya tidak membesar ya, tapi misalnya pasiennya, terutama kasusnya anak ya, gangguan tumbuh kembang ya, bisa gangguan tumbuh kembang, kemudian gangguan sulit belajar, bisa gitu ya salah satunya. Tapi bisa juga dia polanya adalah menunjukkan gejala seperti misalnya gemetaran, kemudian turunnya berat badan, kemudian gampang berkeringat. Beberapa orang itu cukup kita bisa lihat dari tampakan luar ya, biasanya matanya bisa sampai menonjol keluar gitu ya. Dan kemudian bahkan bisa sampai gangguan menstruasi ya, dengan gejala-gejala lainnya. Itu pola yang biasanya terganggu adalah fungsinya. Bisa juga yang tadi itu kondisinya hipertiroid, bisa juga hipotiroid. Jadi kebalikan yang tadinya turun berat badan menjadi mudah naik berat badan, kemudian sulit berkeringat ya, konsentrasi agak lambat dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang kelainan tiroid ini sebenarnya banyak jenisnya. Bisa kelainannya itu sifatnya bawaan dari lahir, bisa juga sifatnya adalah hanya benjolan di tiroidnya ya, di kelenjar tiroid. Kemudian bisa juga gangguan pada fungsinya, baik itu fungsinya yang berlebih atau fungsinya justru yang berkurang, seperti itu. Oh gitu. Jadi Iya. akhirnya datang juga kopi kita, dokter. Agak lama juga buatnya ya Bang Cakil. Kayaknya spesial nih. Iya, kayaknya ini lebih enak nih. Dari biasanya gitu ya. Emang biasanya nggak enak? Enak juga sih, nanti Bang Cakil nggak mau buatin lagi loh. Terima kasih Bang Cakil. Terima kasih Bang Cakil. Enjoy ya Kak ya. Kayaknya kita minum dulu ya. Silakan dokter. Ya biasa ada lagu terima kasih, Bang Cakil nggak ada ya? Iya, nggak ada lupa. hari ini. Iya, gimana nih? Udah bilang makasih tadi. Iya, ini potong gaji ya Noe ya? Iya ya. Pak, potong gaji ya Pak, dipotong. Semuanya dipotong. Semua ya? Iya. Ini kayaknya marah ya Tadi kan Putri. udah bilang makasih, kita nungguin ngadep ke kanan. Udah siap. Ini agak kurang konsen ya karena ada Putri di sini mungkin gitu. Noe, kayaknya Noe sini aja deh, aku di situ. Tukeran. Atau aku aja Nggak di usah, sana. bahaya nanti acaranya Biar ini. rame acaranya. Nggak usah, biar rame. Ayo Bang semuanya Yaudah, nggak yaudah. usah. Kita minum dulu, dokter udah minum dokter. Oh udah, kita kelamaan. Kita kelamaan Gina. ya, minum Dan dulu juga ya. untuk pemirsa ya, silakan menikmati minumannya, sarapannya sambil ngeliatin kita nih, ya kan, di Kopi Pagi hari ini. Ya, sebanyak ilmu nih sebenarnya yang sudah dijelaskan sama dokter. Jadi sebenarnya kelenjar tiroid itu ataupun penyakit nggak melulu harus ada benjolan, tapi kayak ciri-ciri yang seperti dokter katakan itu juga bisa jadi gejala kelenjar tiroid. Bener. Beda sama gondok ya dokter ya? Kalau gondok kan gimana? Soalnya saya gondok banget ngelihat dia. Sebenarnya kalau bahasa awam kelenjar tiroid itu disebut sebagai kelenjar gondok ya. Oh, sama. Jadi nanti kalau ada satu jenis pemeriksaan di bagian kedokteran nuklir itu namanya sidik kelenjar gondok. Sebenarnya sidik kelenjar gondok itu adalah sidik kelenjar tiroid. Itu untuk mendeteksi kondisi kelenjar tiroid. Gitu. Oke, nah tapi dok, untuk kelenjar tiroid ini apa sih pemicu awalnya gitu? Apakah karena makanan atau kebiasaan-kebiasaan buruk atau seperti apa nih? Ya, kita untuk tahu penyebab asalnya itu kita harus memilah satu persatu. Kalau jenisnya adalah misalnya kelainannya adalah hipotiroid pada anak ya, atau pada bayi tepatnya, bisa saja penyebab gangguan hipotiroidnya atau hormon tiroidnya itu rendah itu karena pada saat lahir bayi tidak adanya kelenjar tiroid, tidak terbentuk kelenjar tiroidnya. Jadi bayinya lahir dalam kondisi hipotiroid atau dikenal dengan hipotiroid kongenital. Atau bisa juga bayinya lahir ada kelenjar tiroidnya, tapi kelenjar tiroidnya tidak bekerja secara maksimal, maka dia akan jatuh ke hipotiroid kongenital juga karena tadi gangguan produksi hormon tiroidnya ya. Tapi juga bisa pada orang dewasa. Misalnya kasus yang paling sering itu adalah Graves' disease. Graves' disease itu adalah kondisi hipertiroid ya. Kondisi hipertiroid di mana kalau pada orang hipertiroid atau Graves' disease itu presentasi penyebab terbesarnya itu adalah autoimun. Jadi kalau kondisinya autoimun, maka yang tadinya hiper karena gangguannya autoimun
akan suatu saat akan hipo karena si selnya akan menyerang sel sendiri ya gitu ya. Nah, itu persentase terbanyak untuk kasus hipertiroid. Tapi juga bisa karena suatu proses inflamasi yang bisa disebabkan oleh bakteri atau virus ya, itu bisa juga menyebabkan kondisi hipertiroid. Tapi juga karena bisa intake yang dari makanan yang berlebih, kandungan iodiumnya bisa menyebabkan kadar iodium di dalam darah tinggi atau produksi hormon tiroid di dalam darah tinggi, menyebabkan kondisi-kondisi yang menyebabkan hipertiroid. Tapi juga ada kondisi di mana tidak hipertiroid, tidak hipotiroid, tidak berlebih produksinya atau tidak berkurang produksi hormonnya, tetapi ada benjolan pada tiroid. Nah, benjolan pada tiroid ini terbagi lagi, bisa jinak, bisa ganas. Nah, penyebabnya ini kalau jinak lumayan panjang dokter, tapi ini mohon izin kita cut dulu sedikit ya. Jadi ada hipertiroid, hipotiroid. Ya ampun, kita jadi pinter ya pemirsa ya. Dan memang ternyata pembahasannya panjang ya Gina. Benar, dan karena nggak bisa dideteksi langsung gitu ya dok. Iya, banyak penyebabnya. Banyak penyebabnya dan memang semua kita manusia punya kelenjar tiroid gitu ya dokter ya. Senormalnya harus punya Senormalnya kelenjar harus punya, tapi tiroid. kalau ada gangguan itu jangan sampai gitu ya. Iya, Jadi, tapi ini benar. akan kita bahas lebih lanjut pemirsa. Kita akan break dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Pagi dan ini dia Noe and Friends. Oke, pemirsa, kita masih di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Yes, kita sudah di segmen kedua pemirsa. Tadi kita sudah dijelaskan sedikit ya mengenai gangguan kelenjar tiroid dan juga apa sih yang namanya pengobatan kedokteran nuklir gitu ya, ataupun terapi nuklir. Nah, kali ini kita akan bahas lebih lanjut dan dokter juga sudah menyiapkan beberapa pembahasan ataupun pemaparan bersama kita melalui slide. Langsung saja kita persilakan Dr. Mutia untuk bisa menjelaskan bersama kita. Terima kasih. Baik, di sini pokok pembahasannya cukup panjang ya untuk kelenjar tiroid ini. Jadi kita akan bicara yang pertama adalah tentang kedokteran nuklir ya. Kemudian kita akan menuju pembahasan tentang kelenjar tiroid normalnya. Lalu kita akan bicara tentang gangguan kelenjar tiroid dan kemudian peran kedokteran nuklir pada penanganan kelenjar tiroid dan terapinya. Baik, slide. Nah, ini yang sering kita dapat di dunia kesehatan, utama di bagian kedokteran nuklir, bahwa umumnya pasien datang ke kita berpikir atau klinisi juga yang lain berpikir bahwa kedokteran nuklir itu adalah radiologi. Tapi sebenarnya radiologi dan kedokteran nuklir itu berbeda, di mana kalau radiologi itu melihat ada tidaknya perubahan anatomi, sedangkan di bagian kedokteran nuklir kita melihat ada tidaknya perubahan fungsi atau perubahan biomolekuler di tingkat sel. Nah, itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah dari segi alat yang kita gunakan. Jadi kalau di bagian radiologi itu biasanya menggunakan alat yang sudah familiar ya, itu CT scan, MRI ya, seperti itu. Tapi di bagian kedokteran nuklir itu kita menggunakan alat yang disebut sebagai gamma kamera gitu ya. Jadi alatnya ini gamma kamera bisa SPECT CT, bisa PET CT ya. Jadi di bagian kedokteran nuklir kita kalau di radiologi itu sumber radiasi itu berasal dari alatnya ya. Sedangkan di bagian kedokteran nuklir sumber radiasi itu adalah dari subjek atau pasien yang kita berikan radioaktif ya. Baru kita nanti akan menggunakan alat ini yang akan menangkap sinar gamma. Jadi si pasien yang sudah kita berikan radioaktif itu akan menghasilkan suatu sinar gamma yang nantinya akan ditangkap oleh alat yang sebelah sana, itu namanya SPECT CT atau PET CT. Nah, kemudian penggunaan lainnya adalah untuk di dunia kedokteran nuklir yang membedakan dengan radiologi adalah kalau di radiologi sumber radiasinya disebut sebagai sumber radiasi tertutup. Kalau di bagian kedokteran nuklir sumber radiasinya disebut sumber radiasi terbuka. Kemudian ada juga yang berpikir bahwa kedokteran nuklir ini adalah radioterapi karena bisa mengobati ya, radioterapi mengobati kanker. Di kedokteran nuklir juga ada terapi untuk mengobati kanker, salah satunya adalah kanker kelenjar tiroid. Nah, tapi sebenarnya ada perbedaan. Kalau
di radioterapi itu penggunaannya itu pengobatan kankernya itu berasal dari radiasi yang diberikan dari luar ya kepada subjek ya, sedangkan di bagian kedokteran nuklir itu radiasinya diberikan secara bisa oral atau melalui mulut ya, atau disuntikkan atau bahkan ditempelkan di kulit ya. Jadi lebih sifatnya adalah targeted terapi. Nah, boleh slide berikutnya? Berarti ada perbedaan ya dokter ya? Ya. Nah, jadi kalau kita tanya apa itu kedokteran nuklir, mungkin tadi sudah kita jelasin ya. Nah, kedokteran nuklir itu salah satu cabang ilmu kedokteran. Jadi umumnya orang kenal penyakit dalam ya, bedah ya, radiologi gitu ya. Jadi kedokteran nuklir ini adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang di bagian kita itu menggunakan radionuklida. Tadi saya bilang kita ngambilnya dari reaktor nuklir ya, tidak diambil dari ini alam. baru nggak dok? Atau memang sudah lama ada pengobatan kayak gini? Sebenarnya sudah cukup lama ya, Sudah lama, terutama untuk tiroid ya. Tapi di Indonesia perkembangannya agak sedikit lambat ya. Tapi akhir-akhir ini mulai ada percepatan untuk nuklir ya. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu bahkan tahun 70-an sudah ada, salah satunya yang pertama ada itu adalah di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ya. Gitu. Tapi kalau untuk di Sumatera Utara sendiri nih, Baik, kalau di Sumatera Utara sendiri spesifiknya mungkin Sumatera ya, karena sejauh ini yang sudah aktif beroperasi untuk layanan kedokteran nuklir itu baru satu-satunya adalah di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Ya, dokter, ya. Jadi satu Sumatera itu baru ada di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Gitu. Silakan lanjut lagi dok slide-nya. Baik. Jadi kita akan menggunakan radionuklida. Radionuklida itu adalah radioaktif ya. Bisa tadi seperti saya bilang hanya murni radionuklida saja atau di label dengan suatu farmaka ya. Jenisnya tergantung target organ yang mau kita lihat. Kemudian si radionuklida ini akan kita gunakan untuk melihat ada tidaknya perubahan fungsi organ kah, atau fungsi di tingkat sel kah, atau perubahan biomolekulernya sendiri. Nah, pada akhirnya semua itu akan kita gunakan untuk tujuan diagnostik, untuk menentukan atau menemukan suatu penyakit yang ada pada subjek pasien, atau kita gunakan untuk pengobatan dan bahkan untuk penelitian gitu. Yes. Makin pinter Noe dok. Boleh. Karena Noe karena sebelumnya nggak pinter ya. dia tertarik sama dunia kesehatan dok. Sama kemarin daftar jurusan dokter ya kan? Nggak lulus dok. Jadi makanya jadi penyanyi. Terima kasih loh. Iya ya. Ya kan, setahu gitu ya. Ya lanjut dok, slide-nya dok. Kita penasaran nih dok. Nah, kita bicara sekarang tentang kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid normal itu posisinya di leher bagian depan ya. Nah, hal yang gampang kita tahu kalau kita menemukan adanya benjolan di leher itu, jadi kelenjar leher itu ada kelenjar tiroid, ada kelenjar getah bening. Untuk menentukan bahwa kelenjar itu benjolan tersebut berasal dari kelenjar tiroid itu adalah dengan cara meraba. Jadi lehernya agak seperti diangkat gitu ya. Lalu lakukan pengerabaan pada leher. Nah, jika kita meraba adanya benjolan di leher, lalu lakukan gerakan menelan seperti menelan makanan. Jika benjolan yang kita raba tersebut ikut bergerak pada saat kita menelan tadi, maka kelenjar atau benjolan tersebut berasal dari kelenjar tiroid. Tapi jika dia tidak bergerak bersama saat proses kita menelan, bisa jadi kemungkinan besar adalah benjolan tersebut berasal dari luar kelenjar tiroid. Ya itu gampangnya ya cara mendeteksinya ya. Nah, iya, si dok, kelenjar ini tiroid Bang Cakil dok disuruh ngeraba kanan kiri, dia bilang benjolan yang di tengah. Yang di tengah emang ada jakun, Bang Cakil. itu normal pada laki-laki ya. Laki-laki emang ada jakunnya. Jadi justru tidak ada, jadi dipertanyakan ya. Iya, dia sama langsung laki-laki. parno dok, ini apa ini kata dia. Iya, dipertanyakan ya. Karena laki-laki biasanya harus ada itu ya. Adam apple ya gitu ya. Oh, yang nggak ada dong. Noe nggak ada. Iya, ini memang ini kan lemah kan, tertutup dia. Cuman kan kalau tiba-tiba Gina di sini ada benjolan kan berarti namanya bagus. Oke dok, boleh dilanjut dok. Ya. Jadi kelenjar tiroid ini bentuknya tuh seperti kupu-kupu, seperti saya bilang tadi. Iya, Dia ada sayap kanan, sayap kiri, tapi di dunia kesehatan kita katakan sebagai lobus kanan dan lobus kiri, dan penghubung di tengahnya sebagai ismus namanya ya. Nah, kelenjar tiroid ini punya pola menghasilkan hormon tiroid yang dikenal dengan T3 dan T4. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid itu atas perintah kerja dari suatu kelenjar di kepala.
kelenjar pituitari. Kelenjar di kepala kita, di otak kita itu menghasilkan, terutama yang dikenal dengan kelenjar pituitari ini, itu menghasilkan suatu hormon TSH. TSH ini akan merangsang sel-sel folikel yang ada di kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid. Hormon tiroid ini akan bekerja pada banyak sistem di tubuh kita. Nah, dia akan mempengaruhi pertumbuhan, kemudian mempengaruhi proses metabolisme, ya, mempengaruhi sistem reproduksi, ya, bahkan tingkat emosi kita juga bisa dipengaruhi oleh hormon ini. Jadi orang-orang yang dengan gangguan hormon tiroid itu bisa terlalu gampang sedih ya seperti itu, atau gampang marah. Bahkan yang paling sering adalah sulit tidur. Karena kenapa sulit tidur? Salah satunya ada kalau hormonnya berlebih itu detak jantung lebih cepat, ya, berkeringat lebih sering, ya, gitu ya. Walaupun cuaca di luar itu tidak panas, ya, gitu ya. Jadi dia mempengaruhi banyak mekanisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, baik kondisinya kurang atau berlebih, itu juga akan dipengaruhi dari hormonnya ini produksinya berlebih ataupun berkurang, seperti itu. Jadi walaupun kecil dia ya di leher posisinya, tapi dia mempengaruhi dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti itu. Dampaknya berarti banyak sekali ya. Iya, Dok? benar. Tuh Gina kurang tidur. Iya, jangan sering begadang ya, berarti. Iya. Jadi memang harus jaga kesehatan ya, Dok. Walaupun dia kecil di sini, tapi memang berpengaruh dari ujung kaki sampai ujung kepala. Iya, saya sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi mungkin dokter boleh lanjutin lagi lanjutin. slide ini dokter, nextnya dok. Boleh slide lanjutnya. Nah, kalau kita bicara tentang apa kelainan yang ada di kelenjar tiroid, itu kita bisa membaginya berdasarkan beberapa hal ya. Kelainan ini munculnya dari kapan? Oh, dari lahir. Nah, biasanya kalau dia dari lahir bisa karena tadi seperti saya bilang tidak terbentuknya kelenjar tiroid ya, atau terbentuk tapi tidak berproduksi dengan baik mekanisme produksinya ya. Jadi hormonnya menjadi berkurang. Nah, sebenarnya sangat penting untuk tahu kondisi kelenjar tiroid pada janin atau pada bayi yang baru lahir tepatnya ya. Nah, jadi ada pemeriksaan namanya screening TSH pada bayi-bayi yang baru lahir. Itu saya harapkan dilakukan karena semakin kita cepat tahu kondisi hipotiroid pada bayi, itu semakin cepat diobati dan hasilnya akan lebih baik. Kenapa? Tadi seperti kita bicara bahwa hormon tiroid ini mempengaruhi bahkan sampai proses pertumbuhan, kemudian juga mempengaruhi pertumbuhan tidak hanya badan tapi juga saraf-saraf pusat ya. Jadi apabila terjadi suatu keterlambatan pengobatan hipotiroid pada bayi tadi atau pada anak, itu akan menyebabkan retardasi mental atau ganggunya tumbuh kembang. Jadi kita berharap anak-anak kita tidak akan retardasi mental ya dengan tepatnya pengobatan tadi. Jangan sampai ya dok Nah, ya. jadi itu yang salah satu pertamanya kalau kita lihat penyebabnya. Tapi bisa juga karena suatu gangguan pada fungsinya. Fungsinya bisa berlebih, juga bisa berkurang. Nah, kalau produksi hormonnya berlebih atau fungsinya berlebih, itu bisa yang paling sering adalah seperti saya bilang tadi autoimun ya. Itu 80%-nya adalah autoimun. Ya, jadi pada orang-orang yang autoimun, yang kelebihan produksi hormon tiroid ini, itu seperti bahasanya itu seperti tanda tangan kontrak ya, bahwa suatu saat dia akan hipo, yang tadinya lebih ini ya, suatu saat dia akan berkurang ya, gitu. Jadi kenapa harus diobati pada saat dia berlebih? Supaya pada saat dia kondisi berlebih ini ada banyak komplikasi yang bisa terjadi. Bisa ke jantung, ya, bisa ke organ-organ yang lain karena tadi dia mempengaruhi banyak organ ya, gitu ya. Jadi pada saat dia nanti suatu saat jatuh ke hipo, diharapkan kondisi yang efek-efek tadi yang mempengaruhi organ-organ itu tidak muncul pada saat dia di kondisi hipotiroid. Baik, kemudian juga dia bisa hipertiroid, tapi bukan karena suatu kelainan autoimun, tapi bisa misalnya inflamasi, ya, bisa karena proses inflamasi, kemudian bisa karena asupan yang berlebih dari yodium, ya, dari makanan, ya, atau kondisi lain adanya benjolan pada tiroid. Nah, kalau ada benjolan pada tiroid ini biasanya bisa jadi tidak selalu menunjukkan adanya gejala, ya, tapi bisa juga muncul ada gejala. Jadi tidak selalu harus ada gejala untuk menyatakan adanya benjolan di tiroid. Nah, benjolan pada tiroid ini bisa sifatnya jinak, bisa ganas. Ya, jadi dari mana kita tahu dia ganas? Itu ada deteksi, ada pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui bahwa itu ganas atau jinak. Nanti ada kita bicara tentang pemeriksaan di bagian kedokteran nuklir ya. Oke dokter, Gitu. silakan dok, boleh lanjut lagi dok? Boleh lanjut. Nah, ini adalah peran dari kedokteran nuklir untuk
di dunia kesehatan khusus spesifiknya adalah mendeteksi kondisi kelainan di kelenjar tiroid. Ya. Jadi peran yang pertama untuk diagnostik. Jadi untuk menentukan ini jenis kelenjar tiroidnya, ini gangguannya di mana gitu ya. Itu kita bisa deteksi dari pemeriksaan di bagian kedokteran nuklir. Kemudian bisa juga untuk pengobatan, untuk terapi. Juga bisa untuk pemantauan penyakit. Ini spesifiknya untuk orang-orang dengan kanker tiroid ya. Oh, itu. Boleh lanjut. Boleh lanjut, dibantu. Nah, Next. ini adalah pemeriksaan di bagian kedokteran nuklir. Yang tadi kita bicara gondok-gondok ya. Ini Iya. adalah sidik kelenjar gondok. Ya. Oh. Ya, ini sidik. Kelenjar gondok itu sama ya tempatnya, Dok? Iya. Itu nama Bahasa lain, lainnya aja. nama awamnya biasanya disebut sebagai Kayak kelenjar gini gondok. ya dok ya, kayak kupu-kupu gitu ya dok Iya, jadinya bentuknya bentuknya. seperti kupu-kupu ya. Iya. Jadi lambang itu kalau ada satu seperti perkumpulan ya untuk orang-orang kanker tiroid itu lambangnya kupu-kupu ya. Ya, gitu ya, itu. Gitu. Oke. Jadi emang ilustrasinya untuk bukan ilustrasi, penggambaran untuk kelenjar tiroid ini memang kupu-kupu ya. Jadi punya lobus kanan dan lobus kiri yang dihubungkan dengan suatu ismus ya. Nah, kalau yang sebelah sana ini adalah pemeriksaan sidik kelenjar tiroid ya atau sidik kelenjar gondok ya. Nah, itu sebelah sana itu kita lihat kelenjar yang tiroid yang sebelah kiri. Jadi kalau bacanya itu yang sebelah kiri itu yang sebelah sininya ya. Yang sebelah kanan sebelah sananya ya gitu. Berlawanan arah dengan pandangan kita ya. Nah, sebelah kiri dan kanannya itu secara ukurannya membesar. Ya, jadi cuman bedanya dia yang antara yang ujung sana sama yang ujung sini itu yang antara yang 1 dan 2 itu adalah adanya bagian yang tidak berwarna itu yang di bawah. Iya. Ya, itu kita katakan sebagai nodul atau benjolan di tiroid. Ya, jadi yang sebelah nomor 1 itu yang sebelah kanan saya itu adalah gambaran dari kelenjar tiroid yang terdapat benjolan pada tiroidnya. Nah, benjolan di tiroid itu secara pemeriksaan kedokteran nuklir itu bisa kita katakan sebagai benjolan dingin, benjolan panas, atau benjolan hangat. Ya, kalau jenis ini adalah jenis benjolan dingin. Apa tujuannya kita mengetahui jenis benjolannya? Karena nanti terkait dengan ini lebih ke arah mana? Apakah dia ke arah keganasan atau dia hanya bukan ke arah keganasan tapi karena suatu aktivitas berlebih pada benjolan tersebut, dan itu akan mempengaruhi dari pengobatan lanjutannya. Ya. Nah, yang kedua sebelah sini ini adalah di mana kelenjar tiroidnya membesar tapi tanpa ada benjolan, di mana kelenjar tiroid ini aktif memproduksi hormon tiroid. Ya, bisa karena tadi autoimun, gangguan autoimun ya. Jadi biasanya gambaran seperti ini kita ketemu pada orang-orang Graves' disease ya. Nah, kalau seperti ini tidak sangat bisa dibilang tidak ada kasus keganasan di sini, tidak ada kanker di sini, tapi hanya hormonnya yang berlebih. Ya, pengobatannya nanti akan bisa sama, ada beberapa hal, bisa berbeda pada sisi yang lain. Yang sebelah sana kanan itu nomor 3, itu kombinasi antara yang 1 dan 2. Ya, di sana dia ada produksi hormon yang berlebih, juga disertainya ada benjolan pada tiroidnya. Nah, pada kasus ini bisa kondisi keganasan presentasinya lumayan besar di situ ya. Nah, pada nomor 4 ini adalah pemeriksaan sidik kelenjar gondok pada bayi. Jadi pemeriksaan di kedokteran nuklir itu bisa dilakukan untuk bayi pada ya. Jadi aman untuk bayi asal ada indikasinya ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa tidak ada gambaran kupu-kupu ya. Ini kelenjar liurnya kanan kiri ini, tapi kelenjar tiroidnya tidak ada. Jadi tidak terbentuk sama sekali kelenjar tiroid. Pada kasus ini bayinya kita katakan sebagai agenesis kelenjar tiroid. Kalau kita ketemu seperti ini, maka bayinya harus diterapi dengan hormon pengganti. Nah, kalau dia sudah dapat hormon pengganti, maka semua proses tadi, tumbuh kembang, ya kecerdasan itu akan sama seperti orang normalnya, ya, asal tidak terlambat tadi ya. Nah, kemudian yang nomor 5 ini adalah dia ada kelenjar tiroid, tapi tidak ada gambar kupu-kupu ya di situ ya, hanya bulat yang hitam ini ya. Ya, itu adalah gambar di mana kelenjar tiroidnya ada, tapi di luar dari lokasi normalnya. Seharusnya kan dia kita bilang di leher ya, tapi dia di bawah sini, di bawah lidah. Ya gitu ya. Jadi kita katakan sebagai kelenjar tiroid ektopik di luar dari posisi atau lokasi normalnya. Ya, seperti itu. Oke dok. Slide. Nah, ini sebelah sana paling ujung ya. Jadi ini ada beberapa jenis radioaktif. Tadi kita bilang kalau di bagian kedokteran nuklir itu menggunakan radionuklida.
radionuklida itu bisa hanya murni radionuklida saja yang kita gunakan, bisa juga kita kombinasi, kita label dengan suatu farmaka. Nah, itu beberapa jenis radionuklida, mulai dari TC99M per tehnetat, ya, itu nanti bisa dilihat di tabel periodik. Ya, kembali ke kimia ya. Ya, berarti dok ini bisa jadi pemantauan penyakit juga ya dok. Benar. Ya. Dan kita juga bisa mengetahui bagaimana bentuknya tadi Ya, karena sebagai alat diagnosis. Boleh lanjut dok, slide-nya dokter, slide. Ini boleh kita tadi slide yang tadi? Ya boleh dokter, kembali lagi pun boleh ya, silakan. Ada yang mau saya sampaikan Siap, di situ? Dok, Nah, kalau tadi semuanya kelenjar tiroidnya terlihat ya, walaupun ada satu pada kasus bayi tidak terlihat, itu sebelah paling ujung sebelah kanan itu kelenjar tiroidnya hanya hitam sedikit pada ujung tepi sebelah kiri ya. Tapi itu bukan karena posisi tiroid yang tidak normal, tapi pada pasien itu sudah dilakukan pengangkatan seluruh kelenjar tiroid karena kasus kanker tiroid. Jadi nanti ada pengobatan kanker tiroid, kita akan bahas nanti ya. Salah satunya harus mengangkat semua kelenjar tiroidnya. Jadi kita lakukan sidik kelenjar gondok untuk tahu ada nggak sisanya. Nah kita lakukan itu. Tapi ini yang lainnya adalah umumnya dilakukan untuk mendeteksi kasus-kasus yang tidak positif pada pengobatan iodium 131. Ini ada namanya iodium 131 yang bagian tengah ini ya. Ini keuntungan iodium 131 ini selain untuk deteksi, selain untuk diagnostik, tapi juga digunakan untuk pengobatan. Jadi dikenal dengan teragnostik. Terapi dan diagnostik salah satunya adalah dengan iodium 131 ini, di mana kita menggunakan iodium 131, dia mampu menghasilkan gamma, sinar gamma, juga mampu mengemisi beta. Si beta itulah yang akan menghancurkan jaringan keganasannya, dan gammanya kita gunakan untuk kita munculkan pada gambaran di mana lokasi dari metanya atau sisanya. Boleh lanjutnya. Ya, slide. Nah, ini adalah peran kedokteran nuklir untuk pengobatan. Jadi kita tadi cerita banyak jenis ya. Salah satu yang peran terbesar di dunia kesehatan kedokteran nuklir adalah peran iodium 131 untuk pengobatan hipertiroid dan kanker tiroid yang tipenya well differentiated ya. Itu. Nah, tadi kita bicara hiper ya. Ini adalah gejala-gejala orang yang hipertiroid. Nah, bisa dia tadi yang ujung sana berdebar-debar, takikardia, gampang sulit tidur dia ya. Ini sulit tidur, sleep disorder orangnya ya. Bisa juga biasanya kalau ketemu orang yang matanya melotot belok gitu ya. Itu kurus, mata belok gitu ya, seperti itu ya. Nah, jangan-jangan jangan-jangan ada gangguan hormon tiroid. Ada yang di sini seperti itu? Ada Bu. Ada dok, gitu dok. Dia merasa langsung bilang, saya nih kayaknya nih. Jangan kayak gitu Bang Caki, nggak boleh loh diagnosis sendiri. Tidur awak susah tidur. Iya. Suka tidur. Kalau dibilang kurus, awak kurus. Yes. Kalau dibilang belok, matanya belok, kayaknya Matanya belok sih, Iya. tapi kayaknya nggak melotot. Abang nggak boleh diagnosis sendiri, nggak boleh. Harus jauh-jauh dari penyakit ini ya, tiroid harus sehat ya. Tapi dokter kalau secara langsung sehat ya dok ya? Sehat. kayaknya ini sih yang nggak sehat ya. Dok. saya lah dok ya. Pikirannya kayaknya. Iya pikirannya bener-bener. Maaf ya. Ya. Lanjut lagi dok, Lanjut, ada Dok. apa lagi dok ini? Nah, bisa juga biasanya yang paling sering itu tremor. Ya, Tremor. karena megang sesuatu gemetaran ya. gitu ya. Iya. Bukan karena grogi ya. Iya. Berbeda ya. Kalau ini dia apapun yang dipegang itu akan dia nggak memegang sesuatu pun dia akan gemetaran. Iya. Gampangnya adalah kita tahu orang ini tremornya karena penyakit ini ya, atau karena tadi salting ya seperti itu ya. Itu kita suruh luruskan tangannya sama pasiennya atau orang tersebut ya. Lalu suruh tutup matanya. Letakkan kertas yang tipis di atas tangannya. Oh gitu. Nah, nanti lihat kertasnya bergerak nggak? Ya, itu yang cara paling gampang mengetahui pasien itu tremornya Yes. karena gangguan ini ya. Kemudian gampang berkeringatan walaupun suhunya dingin. Dia keringatan aja, kenapa? Karena hipermetabolisme tadi. Aktif terus ya. Tidur dia pun aktif metabolismenya. Jadi berkeringat terus, berat badannya tambah turun, dan yang paling juga mengganggu adalah biasanya pada perempuan itu siklus menstruasinya terganggu. Ya, kalau pada orang yang sudah menikah sering keguguran biasanya seperti itu ya. Itu bisa seperti itu. Jadi ini adalah gejala-gejalanya. Bisa kalau beberapa orang itu rambutnya tipis ya, seperti itu ya, atau gampang rontok itu bisa juga. Nah, boleh lanjut.
Nanti boleh cek di sini yang kira-kira mendekati gejala-gejala tadi ya. Segera konsul ke nuklir ya. Ini adalah pengobatan untuk hipertiroid. Jadi sebenarnya pengobatan untuk hipertiroid itu ada 3 pilihan. Ya, bisa minum obat ya, minum obat anti hipertiroid ya. Bisa juga dengan operasi. Ya, diangkat salah satu tadi sayap kupu-kupunya dibuang satu ya, ditinggalkan satu gitu ya. Nah, jadi bisa juga dengan penggunaan di bagian kedokteran nuklir iodium 131 untuk pengobatan hipertiroid ya. Kalau ditanya, "Dok, ini mana yang paling terbaik di antara 3 ini?" Jawabannya tidak ada yang lebih baik dan tidak ada juga yang paling buruk, tidak ada. Jadi tergantung kondisi pasiennya. Kalau pasiennya sedang hamil hipertiroid, maka pilihan terbaiknya bukan dengan pengobatan di kedokteran nuklir, bukan dengan iodium. Karena iodium radioaktif ini tidak boleh diberikan pada ibu yang sedang hamil. Kenapa pertanyaannya ya? Mungkin karena, oh nanti anaknya meninggal gitu ya, janinnya keguguran gitu ya. Bukan karena itu. Jadi karena si janin itu pada usia sekitar 11-12 minggu itu sedang membentuk membentuk kelenjar tiroidnya, itu proses pembentukan kelenjar tiroidnya terjadi pada 11 dan 12 minggu. Nah, pada saat proses pembentukan tersebut, di mana ibunya sedang minum iodium 131 radioaktif tadi untuk pengobatan hipertiroidnya, dia akan masuk melewati sawar plasenta. Dia akan masuk ke janin. Nah, untuk ibunya itu bagus iodium 131 untuk pengobatan hipertiroidnya, tapi tidak untuk si bayi. Kenapa tidak untuk si bayi? Karena apabila dia masuk ke janin, terutama pada saat dia melewati sawar darah plasenta dia masuk ke janin, si iodium 131 itu ikut menghancurkan atau mengablasi kelenjar tiroid yang sedang terbentuk pada janin. Yang dikhawatirkan adalah pada saat janin ini lahir, dia akan lahir dengan hipotiroid kongenital, tidak terbentuk kelenjar tiroidnya karena tadi diablasi pada saat dia di dalam kandungannya. Jadi kita tidak merekomendasi pemberian iodium 131 pada ibu hamil ya. Nah, tapi kalau misalnya di fasilitas tersebut ada mungkin pertanyaan gini, "Dok, kalau di tempat saya cuma ada dokter penyakit dalam gitu ya." Itu bisa, pilihannya adalah penggunaan obat-obat anti hipertiroid ya. Atau gini, "Dok, saya itu sudah lama minum obat anti hipertiroid, tapi saya sudah bosan, sudah lebih dari 3 tahun saya minum obat anti hipertiroid, kadang-kadang naik kalau saya nggak minum obat, tapi kadang-kadang saya minum obat tambah turun kondisinya." Ya. Nah, seperti ini, pada orang-orang seperti ini boleh pilihannya justru dengan menggunakan iodium 131 ya. Jadi kalau pada orang-orang yang, "Dok, saya mau cepat, Dok, saya kerja ini, saya butuh cepat kondisi saya stabil," itu bisa pilihannya adalah dengan pengangkatan salah satu kelenjar tiroidnya. Itu yang paling cepat untuk kondisi meredam hipertiroidnya. Boleh lanjutannya? Nah, ini kalau kita bicara tentang kanker tiroid, kalau tadi fungsinya yang berlebih ya. Nah, kalau ini kita bicara kanker tiroid ya. Pada orang-orang dengan kanker tiroid gampangnya gimana kita tahu bahwa orang tersebut adalah penderita kanker tiroid. Jadi secara gambaran dari luar atau gejala kita tidak bisa menentukan bahwa ini orang atau pasien ini adalah penderita kanker tiroid. Tapi gejala-gejala bisa kita temukan. Salah satunya adalah tadi benjolan pada leher. Cara menentukan ada benjolan pada leher seperti yang saya ajarkan tadi, meraba lalu melakukan pergerakan menelan. Jika dia ikut pergerakan menelan, maka benjolan tersebut berasal dari kelenjar tiroid. Tetapi jika dia tidak ikut pada saat proses menelan, bisa jadi itu adalah benjolan yang di luar dari kelenjar tiroid, bisa dari kelenjar getah bening ya. Nah, itu bisa sifatnya hanya murni benjolan atau disertai dengan gejala hipertiroid atau hipotiroid ya. Ini bisa beraneka macam ragamnya ya. Boleh slide-nya. Nah, kalau orang hasil pemeriksaan semua mengarah pada suatu kanker tiroid, khususnya spesifiknya itu kanker tiroid berdiferensiasi baik ya itu. Jadi kanker tiroid ini yang paling banyak persentase terbesarnya adalah jenis yang berdiferensiasi baik ya. Jadi tipenya apa yang sering itu adalah papiler, kanker tiroid papiler, kemudian juga folikuler. Nah, jenis kanker ini itu paling baik diobati dengan iodium 131. Nah, pada saat kita ketemu ini pasiennya sudah didiagnosa dengan kanker tiroid papiler atau kanker tiroid yang misalnya mungkin paling sering adalah tiran 4 kalau
hasil dari USG-nya ya, dari teman sejawat kita radiologi menyatakan oh ini tiran 4, dilakukan operasi lalu hasilnya adalah papiler seperti itu ya. Nah, pertanyaannya pada kasus-kasus kanker tiroid apa yang harus dilakukan pasiennya? Yang pertama adalah pengangkatan seluruh kelenjar tiroidnya. Kelenjar tiroidnya diangkat dulu semuanya ya. Tapi Kemudian dok, nanti yang kalau kedua- nggak ada kelenjar tiroid lagi gimana dok? Kalau misalnya diangkat kelenjar tiroidnya Iya. semua? benar ya, itu Iya, padahal dok. tadi butuh ya. Kenapa harus diangkat gitu ya? Pertanyaan membingungkan Karena ya. udah kanker gitu ya dok, udah Iya, parah. benar. Jadi karena dia kanker tiroid, jadi basicnya pengobatan kanker tiroid ini adalah mengangkat kelenjar tiroid. Nah, pengangkatan kelenjar tiroid ini bisa sebenarnya hanya mengangkat benjolannya saja. Oh, berarti Ya. tetap ada ya kelenjar tiroid Ya, kita ya dok ya? tergantung dari beberapa hal. Kalau ada kelenjar penilaian. tiroidnya sama sekali nggak ada, Kalau kita nggak punya apa dampak bagi apa dampaknya kesehatan dok? nih, Dok? Bagi Nah, kesehatan. kalau kita yang sudah dewasa seperti ini ya, tiba-tiba misalnya, tapi kita berharap tidak seperti itu Jangan ya. loh dok, ya. Tiba-tiba kanker tiroid ini ya. Nah, dengan mengangkat seluruh kelenjar tiroid ini, itu gejala-gejala yang muncul tadi seperti orang hipotiroid, berat badan gampang naik ya, kemudian sulit berkeringat ya, konsentrasi mulai turun ya, loading biasanya ngobrol agak lama nyambungnya Oh, ya. Lola gitu ya dok Lola ya? seperti itu ya. Iya. Jadi keluhan bermacam-macam gejala bisa polanya hipotiroid. Kenapa hipotiroid? Iya. Jadi hipotiroid itu terjadi bisa salah satunya karena pengangkatan kelenjar tiroidnya. Sudah Iya. tidak ada lagi kelenjar tiroidnya. Iya, lumayan bahaya ya Putri Iya, ya. agak serem ya gini Agak serem ya. Tapi kalau suara saya serak gini, ini aman kan dok? Mungkin polanya sudah emang suara serak yang serak-serak seperti itu ya. Karena kebanyakan job Putri. Iya, Kebanyakan karena- konser kamu karena mau nyanyiin banyak- Noe. Oh, konser ya itu kan. Noe hati-hati loh. Kita ambil pasarnya kan? Tapi gara-gara ambil pacar serak ya. Enggak, itu cuma rahangnya aja geser kayaknya. Jangan bahaya ya. Pemirsa, Iya. semakin menarik pembahasan kita. Benar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Putri ya. Iya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Kopi Pagi. Dan ini dia Noe and Friends. Yeay, pemirsa kembali lagi bersama kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Aduh, Gina, kita udah ngedengerin penjelasan dari dokter tuh panjang ya ternyata. Bahwa diagnosa itu nggak boleh langsung, jadi memang banyak alurnya Harus gitu. langsung kalau misalnya ada tanda-tanda gejala tadi langsung diperiksa ke fasilitas kesehatan Yes, gitu ya. bener. Dan ini ilmu banget sama kita karena memang pengobatannya juga ada 3 ya, operasi, obat-obatan dan juga nuklir tadi ya, 131 ablation ya dokter ya. Dan ini kita akan lanjut lagi untuk penjelasan berikutnya karena slide dokter ini masih panjang sekali ya. Dan silakan Dokter Mutia, kami akan dengar kembali. Baik, ini kita akan lanjut ya. Ya, lanjut lagi Pembahasannya tentang kanker tiroid ya. Yes. Kanker tiroid itu termasuk dikatakan sebagai jinaknya kanker ya. Ya, kenapa jinaknya kanker? Terutama spesifiknya untuk jenis yang well differentiated atau berdiferensiasi baik ya. Mungkin agak ini terlalu tidak awam bahasanya ya seperti itu ya. Nah, jadi bisa dibilang ini kanker tiroid yang hampir menyerupai dari sel normalnya ya. Jadi si kanker tiroid yang berdiferensiasi baik ini pola pengobatannya apa ya? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Nah, itu yang pertama bisa dioperasi, diangkat. Nah, operasi ini harus mengangkat semuanya atau bisa mengangkat salah satunya atau benjolannya saja enggak? Pertanyaan seperti itu ya. Bisa. Jadi kita lihat kalau pasiennya tidak ada riwayat keluarga ya, kemudian hasil pemeriksaan FNAB-nya tidak adanya hanya papiler atau folikuler, itu lebih terlalu sulit ya mungkin untuk dunia awam ya, tapi tepatnya adalah kanker tiroid yang menyerupai sel aslinya gitu ya. Tidak ada penyebaran ke kelenjar getah bening, tidak ada penyebaran ke paru, itu bisa diangkat hanya benjolannya saja ya. Atau dia termasuk kalau penilaian dokter bedah itu resiko low risk atau resiko kecil ya untuk suatu kekambuhan, itu bisa dilakukan hanya pengangkatan kelenjar tiroid yang ada benjolannya saja. Tetapi jika ada riwayat, misalnya dia dulu sebelumnya ada riwayat terpapar radiasi seperti itu ya, atau misalnya ada riwayat keluarga ini yang penderita kanker juga, maka pada pasien ini baiknya diangkat seluruh kelenjar tiroidnya. Atau tidak ada pola-pola tersebut tapi disertai adanya
keterlibatan kelenjar getah bening. Ya, di sekitar lehernya ada kelenjar getah bening. Itu baiknya diangkat seluruh kelenjar tiroidnya. Nah, pengobatan berikutnya adalah setelah diangkat itu diapakan? Ya, pertanyaannya, wajib pasiennya minum hormon dari luar seumur hidup. Tadi itu yang ya, jadi kalau sudah diangkat pasiennya wajib minum hormon seumur hidup. Dan pola pemberian hormon pada orang-orang dengan hipotiroid karena kanker tiroid yang sudah dioperasi ini adalah tidak hanya tujuannya untuk menggantikan hormon yang sudah tidak ada tadi, tapi tujuannya adalah untuk memperlambat tumbuh kembalinya dari sel-sel kanker tersebut. Jadi cara minumnya itu harus tepat dan benar. Ya, cara minum yang tepat dan benar itu seperti apa mungkin ya? Nah, biasanya kan kita minumnya levothyroxine, hormon tiroid ya, hormon tiroid pengganti. Itu cara minumnya pagi hari baru bangun tidur ya, mungkin sudah sikat gigi, itu minum langsung hormon penggantinya itu. Kemudian kapan makannya? 1 jam kemudian, paling cepat 30 menit sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Tapi baiknya itu di 1 jam setelah 1 jam setelah tadi minum obat atau 2 jam paling lama setelah minum obat baru boleh makan, ya gitu. Nah, jadi kemudian kita lakukan pemeriksaan setelah 4 minggu pasien minum hormon, itu kita lakukan pemeriksaan darah yang disebut dengan TSH. Tujuannya buat apa? Dari situ kita akan mengetahui bahwa si pasien ini cukup dosisnya, benar cara minumnya, ya, atau kalau dia kurang dosisnya, sudah tepat cara minumnya, baru kita tingkatkan dosisnya. Tapi jika dosisnya sudah memenuhi sesuai targetnya, maka pasien akan terus berlanjut dengan minum dosis yang sama seterusnya. Seperti itu. Nah, tahap ketiganya apa setelah itu semua ya? Pasiennya harus dilakukan ablasi namanya. Iodium 131 ablasi. Nah, pada beberapa kasus pasien tidak mau melakukan ablasi ini. Lalu pertanyaannya, boleh nggak pasien tersebut tidak perlu diablasi? Jadi kita biasanya setelah pengangkatan semua kelenjar tiroidnya ya, kemudian pasiennya kadang-kadang sudah minum hormon pengganti, tapi ada juga yang belum minum hormon pengganti. Itu kita lakukan pemeriksaan yang namanya sidik kelenjar gondok tadi. Ya, tapi kalau di Adam Malik itu kita cukup rutin melakukan sidik kelenjar ini ditambah dengan sidik kelenjar seru tubuh sestamibi tadi. Ya, di Adam Malik polanya seperti itu. Nah, apabila kita menemukan adanya sisa dari hasil scan tadi, ketemu nih sisanya ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan darah, TSH dan petanda tumor. Petanda tumornya apa? Namanya tiroglobulin ya. Kita lakukan pemeriksaan, ternyata masih positif nih tiroglobulinnya ya. TSH-nya sudah naik di atas 30, maka pada pasien ini disertai hasil scan sisa, kemudian tiroglobulinnya masih positif, maka harus dilakukan ablasi. Ya, ablasi bertujuannya sebenarnya buat apa? Yang pertama itu untuk menghancurkan sisa yang tadi masih ada. Jadi kalau sisanya ada, nggak diablasi, apa dampaknya? Dia akan tumbuh kembali. Biasanya waktu tumbuhnya itu sekitar 2-5 tahun ke depan itu akan tumbuh kembali. Bisa tumbuh lagi ya dok ya, jadi memang harus diablasi ya. Benar. Dokter, ya? Jadi karena kekambuhan itu sering terjadi pada orang-orang yang tidak ablasi, jadi kita sangat menyarankan untuk ablasi. Ya, gitu. Kalau dia tidak diablasi, dia kambuh seperti itu ya. Nah, tapi ada tujuan dari ablasi ini, tidak tujuan untuk menghancurkan sisa, tapi juga menghancurkan penyebarannya. Biasanya kadang-kadang sudah datang dengan ke kita itu disertai dengan adanya benjolan di luar dari tiroid, misalnya di kelenjar getah bening gitu ya, seperti itu. Atau ada di paru seperti itu. Tujuan dari pemberian iodium 131 menyebar gitu ya dok ya. Menghancurkan penyebarannya tadi. Wah bagus nih sebenarnya. Gitu. Jadi bisa untuk sisanya, bisa juga untuk penyebarannya. Nah, kemudian tujuannya adalah memperpanjang harapan hidup. Jadi kalau orang-orang yang seperti tadi kita cerita tidak diablasi, harapan hidupnya akan lebih pendek dibandingkan orang-orang yang yang menjalani ablasi. Dan kemudian tujuan yang lain adalah untuk mempermudah pemantauan. Boleh berikutnya. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan apabila pilihannya mau diablasi. Ya, pasiennya yang pertama harus menghentikan hormonnya. Hormon tiroidnya harus diberhentikan dulu. Ya, sekitar bisa 2-4 minggu. Tujuannya buat apa? Jadi TSH-nya harus naik gitu ya. Kalau kita mau ablasi, pasiennya harus menghentikan hormon tiroidnya terlebih dahulu. Kemudian menghentikan semua obat-obat herbal, karena diketahui bahwa obat-obat herbal ini juga akan memblok obat yang akan radioaktif yang akan kita berikan.
Kemudian harus terutama pada perempuan itu harus melakukan tes pack ya, memastikan bahwa pasiennya tidak dalam kondisi hamil. Kenapa tidak? Kita harus memastikan pasiennya tidak hamil. Seperti saya bilang tadi, bahwa pasien ini pemberian iodium 131 itu bermanfaat untuk ibu atau si pasien, tapi tidak bermanfaat untuk janinnya ya. Nah, itu. Kemudian apabila si ibu ini sedang menyusui, maka pasien tersebut harus menghentikan menyusui menyusui bayinya sampai kehamilan berikutnya. Itu. Jadi boleh, jika ada pertanyaan, boleh nggak orang sedang menyusui, ibu yang sedang menyusui melakukan terapi ini? Boleh, tapi dia tidak boleh memberikan ASI untuk si bayi sampai kehamilan berikutnya. Ya. Kemudian pasiennya harus puasa sebelum pemberian dan sesudah pemberian, dan dilakukan pemantauan. Pemantauan ini tergantung kasusnya ya. Kalau hipertiroid tadi pemantauannya 3 bulan. Kalau untuk kanker tiroid 6 sampai 12 bulan. Boleh slide-nya? Nah, ini contohnya. Pasien ini sudah dilakukan pengangkatan seluruh kelenjar tiroid ya. Kemudian dari hasil scan kita ketemu tuh ada yang sedikit hitam itu ya. Itu adalah sisanya. Sisa dari kelenjar tiroid yang sudah diangkat tadi pada saat proses operasi. Dan kita lakukan pemberian iodium 131. Ini yang pertama. Kemudian kita 6 bulan kemudian kita lakukan pemberian yang kedua. Pada saat kita lakukan pemberian ablasi yang kedua, itu hasilnya sudah bersih. Tidak ada lagi sisa jaringan tiroidnya. Jadi pada pasien seperti ini kita katakan sebagai kondisi yang tinggal, kalau bahasa medisnya itu incomplete biochemical response ya. Kenapa? Karena tiroglobulinnya masih, petanda tumornya masih positif, tapi hasil scan-nya sudah bagus ya. Boleh berikutnya? Berikutnya. Ini kasus yang lain, yang tadi hanya murni sisanya saja. Kalau ini ada penyebaran ya, ada penyebaran ke kelenjar getah bening. Kita kasih terapi pertama, itu dosisnya aktivitas 30 milikuri. Kemudian 6 bulan kemudian kita kasih yang kedua dengan dosis yang kita naikkan sebesar 200 milikuri. Itu mesti ada kelihatan ya, hitam-hitam itu adalah penyebarannya. Kemudian yang 6 bulan kemudian kita berikan lagi 200 milikuri, masih ada. Tapi pada 6 bulan keempat kalinya kita berikan, hasilnya sudah bersih. Seperti itu ya. Boleh lanjut? Nah, ini pertanyaannya tadi, kalau tidak diablasi, milih mana, boleh diablasi atau tidak diablasi? Jadi secara penelitian bahwa pasien-pasien yang diablasi dan minum hormon setelah dioperasi, itu tingkat kekambuhannya jauh lebih kecil. Jadi kekambuhannya sekitar 10-15% dari total keseluruhan pasien. Sedangkan pasien-pasien yang tidak menjalani ablasi ini kekambuhannya jauh lebih tinggi, gitu ya. Boleh lanjutannya. Nah, inilah kesimpulan pada akhirnya ya. Jadi kedokteran nuklir itu dikatakan sebenarnya bukan pemeriksaan radiologi, bukan juga pengobatan di radioterapi ya, tapi berdiri sendiri. Kedokteran nuklir itu kita melihat ada perubahan fungsi, perubahan di tingkat organ ataupun di tingkat sel. Kemudian untuk kasus kanker tiroid ataupun kelainan tiroid ini, kedokteran nuklir punya peran yang cukup besar ya. Kemudian juga kalau kita ketemu tadi kasus hipertiroid atau kanker tiroid, jika kita melakukan penanganan yang tepat, terutama pada orang-orang yang tahu akan keberadaan kedokteran nuklir, kita lakukan terapi di bagian kedokteran nuklir, biasanya hasilnya cukup baik. Seperti itu. Oke, itu tadi ya pemirsa, bahwa memang kelenjar tiroid ini ada penyebarannya, Gina. Jadi memang harus menjaga kesehatan lah ya, gitu. Iya, dokter silakan. Silakan kembali lagi, Dok. Wah, sangat lengkap sekali dijelaskan dokter ya. Jadi kita semakin tahu nih dokter, dan kalau kita lihat baik sekali sebenarnya pengobatan ini. Tapi memang kalau ditanya nih dokter ya, pasti kan ada pertanyaan. Kan ada yang terapi kemo, dan kalau untuk kanker ya, bagusan mana dok, terapi kemo atau kedokteran nuklir tadi dok? Baik. Kalau ditanya bagus mana, kita tidak bisa bahasanya membuat bahasa mungkin perbandingan yang tepat ya. Kenapa? Untuk tergantung dari jenis kankernya. Kalau untuk kanker tiroid ini, kita bicara di sini kanker tiroid, maka paling tepat pemilihannya adalah dengan iodium 131 tadi ya. Jadi kurang tepat pemilihannya dengan kemo ya. Tapi untuk jenis kanker yang lain gitu ya, itu pilihannya tepat dengan kemo ya, tidak dengan iodium 131. Kenapa? Tadi pola kanker tiroid ini kan secara
normalnya dia itu kan produksi utamanya bahan bakunya adalah iodium. Jadi kita pengobatannya juga dengan iodium, cuman bedanya iodium radioaktif gitu ya. Jadi kita pakai untuk kasus kanker tiroid paling tepat kalau ditanya adalah dengan iodium 131. Oke dokter, luar biasa. Nah ini Noe pasti mau nanya tapi nanti ya Noe ya, nggak apa-apa ya. Kita akan break dulu sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Pagi. Ini dia Noe and Friends. Iya, pemirsa kita masih ada di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Aduh, luar biasa sekali penjelasan dari dokter ya yang memberikan kita tuh pemahaman tentang kelenjar tiroid dan pengobatan nuklir ini. Ya, ngomong-ngomong, Nah. ini kalau aku dengar ya, semakin dokter menjelaskan, kita juga makin ngerti. Putri juga makin sembuh nih dokter, suasananya udah bisa balik seperti semula ya. Iya, itu memang yang diingin-inginkan loh Gina. Tugas dokter tuh luar biasa dok ya, Memang apalagi harus ada orang yang mensuges gitu ya. Ini kamu harus sehat nih gitu. Tapi Bener. sepertinya Noah ini dari tadi diem aja, taunya nyanyi aja. Tadi kan saya udah mau nanya nih, Iya. tapi kan karena ada iklan sejenak kan. Iya. makanya ini Pertanyaannya sebenarnya- jelas boleh nih kan? Iya, ini pertanyaannya jelas. emang kok. biasa nggak jelas Nggak pertanyaan? jelas pertanyaannya. Oh, gitu. Dokter saya mau nanya, ini kan tadi udah banyak yang nanyain, ini udah ada sekitar 3.448. Banyak ya. Influencer Anda ya. Influencer yang ya. saya pilih cuma satu ya dokter. Satu aja lah. Ya satu aja ya. Iya. Ini dokter, kayak saya ada benjolan tuh di leher. Nah katanya setelah ke dokter hasil pemeriksaan TSH-nya dan FT4-nya normal. Tapi dokter nyarankan untuk operasi. Nah pertanyaannya dokter, apa perlu tetap menjalani operasi sedangkan pemeriksaan hormonnya itu dia tetap normal? Baik. Gitu dokter. Iya, Bahasa saya kedokteran sekali ya. Iya, tumben lo jelas ya kan. Itu yang ngasih pertanyaan siapa? Wah, terima kasih ya Gina. Yang ngasih pertanyaan siapa? Ini pertanyaan sendiri atau enggak? Enggak, ini ada bestie saya Oh, kan. bestie. Ini coba tanya ini ya. Jo, gitu. Oke, Oh, oke. gitu. Langsung dokter kita Silakan, mendengar Dok. jawabannya. Baik. Pertanyaan ini sebenarnya lumayan sering kita dapat ya, gitu. Dok, saya ini nggak mau dioperasi, gitu. Saya kan hasil pemeriksaan labnya normal-normal aja gitu, hanya benjolan saja. Nah, tapi pertanyaan saya adalah benjolannya itu sudah pernah dilakukan pemeriksaan FNAB tidak gitu ya? Pemeriksaan di bagian patologi anatomi. Jika hasil FNAB-nya itu suatu kanker ya, tadi kita bahas itu kanker tiroid kah, tipe yang mana? Kalau katanya papiler gitu katanya ya, atau jawabannya oh malignan, ini katanya malignan itu artinya kanker ya. Nah, baiknya walaupun hormonnya hasil pemeriksaan labnya itu normal, TSH-nya normal, kemudian FT4-nya normal, itu saya sarankan tetap melakukan pengangkatan seperti anjuran dokter bedahnya, pengangkatan kelenjar tiroidnya, gitu ya. Karena nanti prosedur yang kita tadi seperti kita bicara bahwa ada 3 prosedur yang harus diwajib dijalani pada seorang yang dengan kanker tiroid ya. Angkat semua kelenjar tiroidnya, kemudian lakukan ablasi dan minum hormon seumur hidup itu ya. Ya, jadi sarankan kepada temannya kalau bisa di-push untuk lakukan segera pengangkatan kelenjar tiroidnya. oke. Lalu datang melimpir ke bagian kedokteran nuklir. Oke, tapi emang minum obatnya harus seumur hidup ya dok? Nggak ada jalan lain gitu? Nggak ada, karena tadi kelenjar tiroidnya kan sudah diangkat ya. Iya. Jadi satu-satunya yang bisa menggantikan produksi hormon tiroid itu adalah minum dari obat. Oke. Makanya jangan sampai kanker sebenarnya nih Noe. Iya, jaga kesehatan loh Jadi ya. emang harus diangkat ya, harus dioperasi ya Iya, dokter ya? benar. Terus pun mungkin kayaknya itu gejalanya itu bisa jadi dari kayak kita merokok, mungkin bisa nggak kira-kira dokter ya? Nah iya. Iya, Gimana, merokok Dok? atau mungkin Covid gitu. makanan gitu dok, bisa nggak kira-kira? Dok? Menghirup tetangga bakar sampah dihirup gitu. Curhat ya. Curhat ya. Itu permasalahan Anda ya. Kesalahannya ya. Mana tahu kan? Iya, Ya, Gimana tuh tuh, dok? basic kalau secara literatur terjadinya kanker tiroid itu adalah mutasi Mutasi. pada gen. Tapi mutasi ini kan bisa ada pemicunya, bisa karena radiasi dari luar ya, gitu. Bisa ada zat patogen yang bisa memicu untuk terjadinya mutasi gen ya, gitu seperti itu. Nah, salah satu mungkin di rokok itu ada kandungan nikotin yang bisa juga memacu untuk terjadinya kanker ya. Jadi sebenarnya untuk terjadinya kanker itu bukan suatu yang tiba-tiba. Dia itu ada proses dari awal terpajan sampai munculnya dia ke permukaan penyakitnya itu membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 tahun. Ya, jadi waktunya panjang gitu. Bisa juga dari makanan-makanan, misalnya dari kandungan makanan yang tinggi
pestisida. Ya, tapi pestisida di sayur atau di tumbuhan itu lebih gampang dihilangkan dibandingkan kita dapat pestisida itu dari daging. Kenapa seperti itu? Pestisida yang dari tumbuhan itu bisa 80% dihilangkan dengan cara mencuci dengan benar. Tapi pestisida yang ada pada kandungan daging, makanan daging itu ya, hewani itu akan sulit ya, karena dia kan sudah masuk ke dalam selnya ya itu. Jadi sebenarnya ada beberapa yang bisa menyebabkan terjadinya kanker tiroid. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa kanker tiroid itu bisa terjadi bukan karena ada suatu penyebab yang tadi seperti adanya zat patogen dari luar, tapi adanya terjadi karena ada suatu pengaruh dari geografisnya. Dari orang-orang di daerah itu memang tipenya gangguan tiroid semuanya ya. Nah, jadi bisa hipertiroid atau hipotiroid, bisa juga kanker tiroid. Jadi seperti itu. Jadi bisa karena faktor adanya terpapar radiasi dari luar, bisa ada zat patogen, tapi bisa juga karena geografis tadi orangnya sekitar itu, gitu ya. Gitu. Berpengaruh juga ya lingkungan ini ya dokter ya. Iya benar. Jadi makanya kita harus berteman dengan orang-orang yang benar ya. Berteman dengan orang yang benar ya. Oke. Iya. Ini Bang Cakil mau nanya juga. Silakan. Bilang faktor geografis orang di sekitar. Iya. Berarti tiroid ini dok menular gitu dok? Kalau geografis itu bukan suatu penularan ya. Oh, gitu. Tadi misalnya unsur hara tanah gitu ya, yang Oh, gitu. kandungan kadar iodiumnya misalnya ya. Minum air putih yang ada Garam. apa namanya? Apa Gina? Bisa rendah atau Agak susah, tingginya sulit. kadar iodium dalam tanah. Iya, seperti itu maksudnya dok. dalam air seperti itu gitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi juga orang ini mengalami suatu gangguan tiroid atau tidak gitu. Jadi tidak selamanya kami orang di daerah itu kurang kadar iodiumnya. Gangguan tiroid pada orang-orang yang tinggi kadar intake iodiumnya juga bisa mempengaruhi gangguan tiroid, terjadi gangguan tiroid seperti itu. Dokter, pengobatan ini sakit nggak dok? Pengobatan kedokteran nuklir ini? Baik, kalau dibilang sakit ya, Berarti lihat lingkungan. orang kanker tiroid ini atau hipertiroid ya, tidak hanya kanker tiroid itu seperti minum biasa, karena iodium ini kita berikan dengan cara diminum. Jadi dia cairan putih, bening seperti air putih, itu diberikan diminum kepada pasien dengan takaran dosis yang sudah kita tentukan. Biasanya kalau orang-orang dengan hipertiroid, dosis atau radioaktif iodium ini kita berikan dosis kurang dari 30. Ya, tapi kalau kasusnya kanker biasanya di atas 30 gitu. Oke, tapi dok untuk penyakit kanker tiroid ini kebanyakan atau di Indonesia khususnya di Sumatera Utara sendiri tuh biasanya yang kena dari rentang umur berapa sih dok, dan rata-rata tuh penyebabnya apa dok biasanya? Baik, itu kalau di khususnya Sumatera Utara ya, semenjak saya di Adam Malik itu kasus terbanyak memang di usia sekitar rentan 40-an ya. 40-an, 50-an ya gitu. Jadi sekitar 45 gitu ya, seperti itu. Tapi saya pernah ketemu kasus pada anak usia 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun dengan kanker tiroid dan itu sudah menjalani proses pengobatan ablasi juga. Gitu. Jadi pemberian ablasi ini boleh dilakukan pada anak gitu ya. Gitu. Jadi usia yang paling sering adalah sekitar 40 sampai 50 ke atas, jarang yang di atas 60, tapi ada beberapa orang. Untuk penyebabnya biasanya itu apa dok? Kalau kita komunikasi ke pasiennya, itu pada umumnya itu salah satunya adalah geografis ya. Pasien daerah ini sering yang datang ke kita dengan kanker tiroid ya. Tapi ada juga karena genetik, misalnya, tapi bukan karena kanker tiroid, ibunya atau saudaranya menderita kanker payudara seperti itu ya. Itu yang paling sering, dua itu, geografis dan genetiknya ya, itu. Ya? Oke. Nah, Memang agak worry sih ya dengan penyakit-penyakit nih, memang kalau apalagi geografis gitu ya Gina, dari pola hidup dan juga pola makan itu memang harus benar-benar dijaga. Gitu. Dan apalagi untuk anak-anak kita juga harus, yang muda-muda nggak menutup kemungkinan ya dok ya, tetap pernah nggak dok jumpa yang masih muda, masih 20-an? Yang 6 tahun gitu? aja kena ya dok? Iya. 6 tahun itu saya punya sekitar 2 pasien ya. Kita di usia 6, satu lagi di usia 8 tahun. Kemudian usia remaja juga ada. Oke. Tapi jumlahnya memang tadi paling banyak itu sekitar rentan usia 40
sampai 50-an. Oke, karena Pengobatan udah di akhir ya? udah lu Oh gimana? masih ada 20 pertanyaan lagi nih dokter ya. Masih nanti berdua Masih aja banyak kita lagi ya dokter ternyata pertanyaannya. Karena memang ini informasi baru untuk kita semua pemirsa ya, pengobatan kedokteran nuklir dan ini bisa alternatif pengobatan juga untuk kita ataupun untuk siapa saja yang penderita gangguan tiroid seperti yang dibahas. Tapi untuk penyakit lain bisa ya dokter ya? Benar. Jadi sebenarnya basic kedokteran nuklir ini tidak hanya bicara tentang kelenjar tiroid. Ya. Jadi kita di kedokteran nuklir ini bisa juga untuk pengobatan dan diagnosa ya tepatnya mungkin yang Diagnosa paling ya. sering kalau di Adam Malik Iya. itu untuk kasus kanker yang lain atau jenis penyakit yang lain. Misalnya Oke. yang paling lumayan sering datang ke kita itu adalah untuk pemeriksaan jantung. Ya, jadi Oke, dok. ada pemeriksaan namanya sidik perfusi miokard di kita. Iya. Itu juga adalah salah satu pemeriksaan yang sering. Ya. Kemudian ada juga pemeriksaan fungsi ginjal ya. Itu. Kemudian ada juga pemeriksaan deteksi dini bukan deteksi dini, mendeteksi adanya metastasis ke tulang pada pasien-pasien dengan kanker payudara, kanker prostat dan kanker yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih dokter ya kan yang telah memberikan edukasi lah untuk kita. Mungkin sedikit boleh pesannya kepada pemirsa nih dok. Pesan apa? sehat dokter silakan. Silakan. Dok. Jadi untuk kedokteran nuklir ini sejauh ini untuk di Pulau Sumatera itu ada di Adam Malik ya. Dan untuk pemeriksaan dan pengobatan di kedokteran nuklir itu mungkin orang takutnya nanti bayarnya mahal ya. Tapi ini di cover oleh BPJS ya. Jadi pemeriksaan dan pengobatan di bagian kedokteran nuklir itu di cover oleh BPJS. Dan mungkin untuk kekhawatiran akan radiasi sebenarnya kedokteran nuklir merupakan bagian yang menggunakan radiasi salah satunya di dunia kesehatan yang paling sedikit paparan radiasi ya, paling kecil paparan radiasinya. Jadi untuk kasus kanker tiroid ataupun gangguan hipertiroid ya boleh datang ke bagian kedokteran nuklir. Kita akan memberikan penjelasan yang cukup banyak tentang kelainan dan pengobatan kanker tiroid maupun hipertiroid. Itu silahkan datang ke bagian kedokteran nuklir Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Yeay, luar biasa sekali closing statement dari Dr. Mutia Sari ya. Yes. Tentang bahwa memang menjaga kesehatan itu penting dan kedokteran nuklir itu bukan hanya untuk kelenjar tiroid saja Yes, gitu. dan mudah-mudahan semua yang mendengarkan hari ini apalagi mungkin pemirsa yang punya gangguan gejala kelenjar tiroid ini bisa mencoba alternatif pengobatan ini gitu ya, dan bisa langsung kalau misalnya punya gejala langsung deh periksa ke Vaskes gitu ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat informasi kita dan semoga sehat selalu untuk pemirsa semua. Amin. Kalau begitu kita berdua pamit undur diri ya. Saya Gina Febriona. Dan saya Putri Rahmadani Zain, kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.